Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Dul. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kajian digital Al-Quran dengan tema pelestarian lingkungan. Jadi apa sih pelestarian lingkungan itu? Jadi pelestarian lingkungan adalah perlindungan, pengelolaan atau pemulihan lingkungan dan komunitas ekologis yang menghuninya. Pelestarian lingkungan adalah praktik kita manusia menyelamatkan lingkungan dari hilangnya spesies atau kerusakan ekosistem, terutama polusi dan aktivitas manusia. Sedangkan pengertian pelestarian lingkungan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan juga dalam agama Islam itu adalah sebagai bentuk timbal balik yang diberikan oleh alam sekitar kita kepada apa yang telah kita lakukan terhadap lingkungan tersebut. Pelestarian lingkungan dalam hidup umat manusia memiliki peran yang sangat besar bagi kelangsungan hidup. Karena itulah alam dan manusia saling membutuhkan. Manusia merawat alam, maka alam akan merawat manusia juga. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan berasal dari alam sekitar. Manusia juga sebagai makhluknya, makhluk Allah, bergantung pada bahan-bahan yang disediakan dan tersedia dalam ekosistem kehidupan. Maka ketika perilaku destruktif umat manusia dibiarkan merajalela di era atau di abad teknologis dan juga modernis seperti sekarang ini, maka kelestarian alam akan terancam, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang atau proaktif. Apakah kita sudah memberikan timbal balik kepada alam atau lingkungan yang telah kita tempati saat ini? Allah menciptakan sedemikian rupa alam semesta ini untuk kita manfaatkan. Maka tentang bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Selain itu juga dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya manusia memiliki tanggung jawab pada alam dan juga lingkungan sekitar. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 disebutkan yang berbunyi, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. Dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam kitabnya berjudul Darut Thayyibah Linnasi wa Tauzi jilid 8 halaman 254, itu kita jangan memiliki hasrat untuk merusak bumi. Jadi dalam tafsir tersebut disebutkan bahwasanya kita jangan sampai memiliki keinginan untuk merusak bumi sedangkan kamu hidup di dalamnya, serta jangan berbuat keburukan terhadap sesuatu yang diciptakan Allah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa Allah tidak menyukai kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun permasalahan kerusakan lingkungan tidak lagi menjadi pembahasan yang asing atau urgensi. Permasalahan lingkungan dapat dipisahkan dari persoalan agama dengan berbagai jenis kerusakan di bumi. Tetapi kita sebagai umat Islam, umat mukmin, dan juga Al-Quran sebagai pedoman kitab kita atau pedoman hidup kita, maka kita harus bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Al-Quran telah menyebutkan banyak sekali tentang apa dan tentang bagaimana cara kita merawat dan jangan sampai merusak lingkungan sekitar kita. Banyak persoalan yang harus kita perhatikan dan juga kita tindak lanjuti demi keberlangsungan hidup di muka bumi yang lebih aman dan masa depan yang lebih cerah. Seperti gangguan sampah, dari satu sampah itu banyak sekali permasalahan yang akan ditimbulkan. Pertama banjir, yang kedua ketika dibakar menimbulkan polusi udara,
ketika ditumpuk dan dibiarkan akan menimbulkan polusi udara juga, yang juga itu menyebabkan bau yang tidak sedap. Ada lagi air kotor sebagai sarang penyakit. Dalam lingkungan perkotaan, terutama fenomena lingkungan ya, itu banyak terjadi. Semisal polusi udara, taman hijau perkotaan yang mungkin tidak terawat, pemanfaatan daerah aliran sungai, ataupun banjir. Nah itu kenapa? Karena padatnya penduduk di sebuah kota tersebut yang tidak memperhatikan bagaimana lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah antisipasi agar kerusakan yang terjadi di darat ya, maupun di laut itu tidak semakin parah. Di antaranya langkah-langkah untuk memperhatikan atau untuk meninjau agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah adalah perlu adanya program reboisasi terkait yang di darat ya. Reboisasi itu apa? Nah, reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul. Perlu dijaga kelestarian sumber daya laut. Laut adalah sesuatu tempat yang melimpah bagi sumber makanan ataupun sumber untuk manusia. Kan tetapi ketika dieksploitasi dengan mencari ikan menggunakan bom ataupun dengan alat-alat berbahaya seperti obat-obatan yang beracun, maka akan terjadi eksploitasi besar-besaran yang menyebabkan ikan yang masih kecil yang seharusnya itu agar besar terlebih dahulu mati karena hal tersebut. Yang selanjutnya, dilarangnya komersialisasi aset-aset sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti waduk, mata air, sungai, dan lainnya, karena akan menyengsarakan hidup banyak masyarakat. Yang selanjutnya, menindak tegas aparat pembisnis dan siapapun saja yang melakukan perusakan dan eksploitasi hutan, laut, dan sumber daya alam lainnya di luar batas rasional dan proporsionalitasnya. Seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran tadi, bahwasanya manusia itu tidak boleh merusak lingkungan sekitar. Apa yang akan kita wariskan nanti untuk anak cucu kita? Karena ini nanti akan berjalan terus-menerus. Dan maka dari itu, marilah kita bijak dalam menjaga dan merawat alam sekitar kita. Menjaga bagaimana perilaku kita, memikirkan apa yang akan terjadi ketika kita melakukan suatu perbuatan. Dan juga kita sebagai orang yang beriman itu perlu memperhatikan bagaimana menjaga hubungan baik dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan lingkungan. Kita harus memperhatikan hal itu dengan cara memahami ayat-ayat yang berbicara tentang pelestarian lingkungan atau menjaga lingkungan. Dari ayat tersebut kita juga akan memahami bahwasanya bagaimana cara kita bertindak atau berperilaku terhadap alam semesta ini. Maka dari itu, marilah kita jaga alam dan bumi kita, karena satu sampah berjuta masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.